Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabila dan Sahibatul Bait, Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Kalau Ibu Nani Nadira, Bu, ya, kalau Ibu Nadira betul sih. Suaminya Pak Firdaus. Orang Jawa Timur. Surabaya suaminya. Kalau jenengan pundi? Sama. Iya. Oh, sama Surabaya. Kakek tak ya, Pak. Ini dulu juga orang Sunda. Kakek tak Surabaya ini. Iya. Saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabiyat. Monggo. Tadi Ibu ngomong belum di sini berarti Ibu tadi. Belum, bisa di jalan. Oh gitu. Hayatus Sahabiyat di pada halaman 267. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Anda akan mendapati sesuatu yang sedikit menjadi banyak, berbarokah dan berlipat ganda di hadapan Allah. Jadi kalau saya investasi kenjenengan misalnya ya. Misalnya tiba-tiba Bu Tantir mau mengembangkan Tantir Bimbelnya, membuka saham yang mau investasi. Ya dilepas di pasar bebas. Siapa yang mau investasi? Saya walaupun percaya sama Bu Ira, tapi Bu Ira ini bisa rugi bisa untung. Nah, gitu ya. Bu Ira ini bisa rugi bisa untung. Tapi kalau saya investasi kepada Allah, Allah itu nggak ada ruginya gitu. Oh, yang menciptakan keuntungan itu Allah. Artinya kalau kita udah investasi di jalan Allah, udah pasti untung asal kita ikhlas karena Allah. Investasi di masjid, di musola, di majelis taklim, pada jalan-jalan kebaikan yang Allah ridhoi lah, baik itu yang sifatnya sosial, yang penting Allah ridhoi. Nah, itu udah pasti untungnya, nggak ada ruginya gitu aja, nggak ada ruginya. Tapi kalau investasi kepada manusia,
bisa untung, bisa rugi. Walaupun saya percaya sama Abu Ira misalnya, tapi beliau tetap manusia yang bisa untung, bisa rugi. Tapi kalau Allah nggak ada ruginya, pasti untung. Itu seperti itu. Inilah karunia Allah yang luar biasa. Cuman memang kadang orang nggak sabar. Kenapa? Karena memang cash keuntungannya nanti di akhirat. Di dunia ini kadang tidak kunjung langsung Allah tampakkan secara penuh, tapi kadang pada sebagiannya pun kadang manusia tidak menyadari. Contoh gini misalnya ya, ada orang merasa udah banyak sedekah, tapi perasaan juga secara ekonomi kok masih sempit aja misalnya gitu ya. Ternyata tanpa dia sadari sedekah dia itu dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan dia dari musibah yang dia tidak tahu. Nah itu kadang orang tidak menyadari itu. Kadang orang terlalu fokus pada tidak adanya penambahan materi, tapi di sisi lain Allah kasih dia keberkahan dalam bentuk misalnya anak-anaknya baik-baik saja, bahkan berprestasi misalnya. Kemudian di sisi yang lain misalnya dia dan kehidupan rumah tangganya juga baik-baik saja. Nah, itu kan lebih dari materi kan itu sebenarnya. Dia ada banyak hal yang materi tidak bisa membeli itu. Kenapa? Karena memang ini babnya bukan bab materi, ini bab imateri. Saya sering sampaikan di sini ya, seringkali ini termasuk kesalahan sebagian orang, kalau nggak boleh bilang kebanyakan orang gitu ya, bahwa bertambahnya nikmat itu seringkali oleh sebagian orang itu dipahami dengan penambahan materi. Padahal nikmat Allah yang bersifat imateri itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Iya. Saya sering contohkan misalnya ada yang nganter makanan di luar itu anak kecil siapa? Ada yang nganter makanan. Takutnya dimakan kucing maksud saya. Siapa anak kecil? Takutnya dimakan kucing maksud saya gitu. Anaknya pergi barusan. Iya, takutnya dimakan kucing. Nggih. Pun lanjut nggih. Padahal nikmat Allah yang bersifat imateri itu jauh lebih banyak. Sambil contoh misalnya, makanan yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Jadi makanan yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli, tidak bisa dibeli. Saya itu punya jamaah di Kemang Pratama. Orangnya ada itu, artinya bukan cerita khayalan. Dulu ketika beliau masih tidak mampu, masih miskin saat itu, karena beliau itu latar belakangnya supir mobil box. Itu saya masih ingat kata beliau itu kalau mau makan nasi padang itu tidak kuat. Maksudnya mau mending untuk keluarga daripada beli nasi padang gitu maksudnya. Jadi nggak kuat beli nasi padang. Pada masa itu tahun 96 beliau masih jadi sopir mobil box. Gak kuat beli nasi padang itu loh, gak kuat. Sekarang sudah kaya raya, gak boleh makan nasi padang. Iya, dulu pas miskin gak kuat beli nasi padang, sekarang sudah kaya gak boleh makan nasi padang sama dokter. Piye terus ini? Dulu ketika miskin tidak kuat beli makanan yang enak, sekarang sudah kaya tidak boleh makan enak. Berarti jenengan harus bersyukur loh. Makanan enak enaknya makan itu masih Allah kasih. Jadi makanan yang enak bisa dibeli, tapi enaknya makan tidak bisa. Bersyukurlah kalau jenengan masih kebuli kambing masih masuk. Nanti itu kalau ada acara kebuli kambing masih liwet sak jengkol-jengkolnya. Peti Bu ya, sak peti-peti ini. Jengkol pernah nggak lupa saya Bu? Pernah. Makan nggak? Oh iya. Oh, di tantir itu apa yang di luar tantir saya nggak suka, situ saya suka kok tiba-tiba. Jengkol juga? Pernah ya saya makan juga. Pernah ada ngadain menu makanan, kalau kuenya Bursula jangan tanya lah pokoknya. Kalau saya pernah beliau masak itu masak mie apa itu? Spaghetti. Oh, spaghetti. Saya itu kan tidak suka spaghetti itu saya itu. Saya dalam hati gini, ya spaghetti. Dalam hati saya itu
apa kemakan oleh saya gitu, apa kemakan oleh saya. Contohnya? Ya Allah, belum diulangi lagi. Kayaknya sudah. Tunggu. Wah, ini kalau yang belum rasain itu jadi penasaran. Tapi kalau Masya Allah. Kalau Bu Ursula kan saya nggak kaget, atau bibinya Bu Sri ya itu juga nggak kaget. Kalau apa itu rendangnya itu Masya Allah. Apa kirawannya dan lain-lain. Semuanya enak lah, semuanya enak. Oh, lanjut. Kok bahas makan? Oh, enaknya makan. Enaknya makan itu. Wah, jenengan kalau masih semuanya masuk, ongol-ongol masih masuk, bersyukurlah pada Allah. Itu nikmat yang tidak semua orang itu bisa mendapatkan nikmat itu. Iya betul. Itu seperti itu. Terus kemudian tempat tidur yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Beberapa tahun yang lalu saya lupa, atau jangan istrinya dari sini saya nggak tahu, mohon maaf ya. Saya pernah diundang oleh orang perumahan sini sebelah sana, tapi dekat sebelah sana, saya lupa itu, dekat kantor pemasaran perumahan daerah situ loh, saya lupa itu. Pinggir jalan gitu. Enggak, dari sana pokoknya. Saya lupa, atau ada orangnya saya nggak tahu ya. Mohon maaf, saya cerita aja ya, saya cerita. Tapi bukan aib, ini bukan aib. Saat saya diundang ke dalamnya beliau itu, suami beliau itu sudah 7 hari nggak bisa tidur. Iya, saya lupa namanya. Mohon maaf. Saya lupa namanya. Ini bukan aib. Saat saya diundang itu beliau 7 hari nggak bisa tidur. Malam nggak bisa tidur, siang harus kerja. Itu kalau bahasa kasarnya sarafnya kayak mau pecah ya. Apanya? Iya, bahasa kasarnya sarafnya kayak mau pecah. Gimana nggak kayak pecah, nggak bisa tidur. Sementara dia, Harus kerja. iya, andai kan di jam kerja bisa tidur, mungkin dia boleh tidur, cuman nggak bisa tidur masalahnya. Akhirnya tetap kerja. Itu beliau itu. Nah, saya pas diundang beliau kan perjalanan dari Harapan Indah ke sini itu lewat di Harapan Indah itu masih banyak tukang becak. Tukang becak itu tidur di becaknya ngeringkuk itu sewantai itu. Iya, sampai ngomong. Lewat BKT ada orang di atas motornya taruh stang gini, kepalanya tidur dia. Saya membayangkan saja itu. Ini andaikan bisa dijual, tidurnya bisa dijual. Saya samperin beliau, Pak, ada tukang becak ini Pak, jual tidurnya Pak. Ini ada tukang ojek Pak, jual tidurnya. Andaikan bisa loh ya, tapi kan tidak bisa. Nah, masalahnya kadang ini si tukang ojek sama si tukang becaknya kadang merasa tidak ada penambahan nikmat. Padahal enaknya tidur itu bahwa ada orang itu peler loh, nempel molor itu ya ada. Oh nggak tahu ya? Itu kan nikmat Ibu ya, nikmat itu. Wah itu. Tempat tidur yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Ini kisah nyata, pengusaha dari Jogja. Jadi dia sering diundang ke Jakarta oleh Kementerian Koperasi biasanya untuk ngasih semangat, motivasi atau macam-macam, inspirasi ke ya UMKM dan seterusnya itulah. Nah beliau itu kalau ke Jakarta, karena beliau pengusaha ya, itu hotelnya sering yang presiden apa namanya itu, kamarnya ya ngono kuwi lah ngoten niku. Tapi beliau cerita gini kurang lebih ini. Tapi saya itu Ustadz, tidak bisa tidur di kasur itu, tidak bisa. Padahal kita tahu kalau hotel yang Pak gitu kan kasurnya pasti mentul-mentul gitu ya. Yang kalau kita ngeliat bawahnya bikin anak aja bawahnya. Tapi dia nggak bisa tidur, dia bilang. Betul, dia nggak bisa tidur ya. Dia bilang gini, saya itu bisanya tidur Ustaz kalau bawa tikar. Jadi dia hanya bisa tidur di atas tikar dari muntilan. Nah, coba. Yang dari bahan mendong. Iya, dari mendong. Jadi dari daun mendong itu loh. Nggih, dari daun mendong. Iya. Dia bisa itu. Jadi kemana-mana bawa itu dia. Mbok nginep di hotel sing ono presiden iku terus turun tidurnya itu di tikar. Enggak bisa tidur di kasur itu enggak bisa. Pas saya cerita gini ada jamaah saya orang Kemang ngomong, saya juga sama enggak bisa tidur saat di kasur empuk. Cuma kalau beliau ada masalah di punggung. Jadi tidurnya di sirap papan, iya di papan itu. Itu artinya apa? Tempat tidur yang enak bisa dibeli. Tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Atau ganti. Jadi yang 7 hari nggak bisa tidur apa? Saya nggak tahu akhirnya ada istrinya nggak sih? Nggak tahu saya. Terus Nggak tahu karena kan cuma diundang. Saya nggak tahu kabarnya. Nggak tahu. Oh betul saya bukan terapis. Saya ada acara di pengajian di rumah beliau untuk ngasih nasihat apa saat itu. Nggih. Suaminya cerita sama saya sudah 7 hari nggak bisa tidur katanya saat itu. udah lama.
Udah lama, sudah lama. Masih ada apa enggak saya juga nggak tahu. Kalau nggak salah itu ceramah nikah ya, kalau nggak salah itu. Lupa saya lupa ya. Iya, lupa. Pokoknya di rumahnya itu, dalamnya itu di belakang kantor. Kan iya itu. Nggih. Kalau ngertos sinten namanya kula. Saya lupa namanya saya, mohon maaf. Iya. Undangan nikah waktu itu, Pak. Apa? Undangan nikah. Iya, ceramah nikah nggak salah saat itu. Iya. Itu suaminya cerita sama saya udah 7 hari nggak bisa tidur itu. Yang nggak bisa tidur Suaminya sudah 7 hari. Akhirnya gimana saya nggak tahu akhirnya itu. Karena saya cuma ceramah nikah bukan terapi bukan. Iya. Supaya di daerah situ lah, nggak usah cari bukan aib. Tapi maksud saya gini loh, tempat tidur yang enak bisa dibilang enaknya tidur nggak bisa dibilang. Makanya kita ini harus bersyukur pada Allah itu ya, diberi enak tidur, enak makan, termasuk bisa diberi oleh Allah nikmat iman dan Islam itu sangat luar biasa. Karena nikmat iman dan Islam inilah yang dengan izin Allah bisa membuat kita itu gagah dalam menghadapi aneka badai kehidupan sebenarnya. Saya tidak tahu ini bukti bahwa nikmat iman dan Islam itu sangat penting sekali. Jangan pernah nggak ngalami gini misalnya gitu. Namanya orang ya, ada masalah, jebret. Yang pertama terjadi apa biasanya? Sedih ya. Oke, normal. Ada masalah sedih pasti. Ada sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sedih itu normal itu. Tapi karena kita sudah ngaji dan sudah terinstal dalam hati kita ini iman dan Islam dan segala kelengkapannya, maka pernah nggak tiba-tiba di tengah-tengah sedih itu dari dalam diri kita ada yang ngomong, bukan orang lain yang nasihati, Anda sendiri nasihati diri Anda sendiri. Ngomongnya apa? Mau berapa lama sedih? Mau sedih terus? Apa terus kalau sedih terus masalah jadi selesai? Apa terus kalau kamu sedih terus Pak Imam jadi hidup apa? Anaknya ganti ini mungkin aduh. Ya Allah. Jadi singkat kata singkat cerita artinya apa? Artinya di dalam itu ada yang ngomong. Terus apa nasihatnya pertama? Dah sabar aja. Enggak, sabar aja dulu kan itu. Biasa, ini urutannya dulu ya. Enggak tahu Anda urutannya sama apa enggak itu. Dan pernah ngalamin apa enggak ya? Udah mending kamu sabar. Kalau kamu sabar, kamu dekat dengan pertolongan Allah. Enggak tahu gimana kita jadi lebih kuat gitu ya. Jadi lebih kuat. Oh, ternyata tadi yang ngomong itu sabar, yang ngomong itu. Nanti selang berapa waktu, karena kita ngaji, tapi syaratnya ngaji ya. Kalau enggak ngaji ya enggak tahu bisa bangga itu. Terus karena ada memori itu loh, ada memori. Makanya gini, ketika kita tidak ada masalah apapun untuk kita ngaji, kita belajar dari konsep-konsep agama. Ketika suatu saat kita itu punya masalah seperti dalam konsep itu, kita cekatan dalam mengambil sikap. Kayak simulasi gini, saya mohon maaf, kalau Anda duduk begini, saya tidak tahu siapa yang pandai melompat sama yang tidak pandai melompat. Saya akan tahu kalau saya lepas kecoa di sini, cet gitu, akan ketahuan siapa yang cekatan. Ya, yang biasa. Itu kan bermula dari simulasi. Orang yang biasa disimulasi melompat, dia akan cekatan melompatnya. Kira-kira gitu. Orang yang terbiasa disimulasi untuk lari, dia akan cekatan larinya, misalnya gitu. Nah, kalau Gantung yang dilempar apa? gitu. Kalau kita ngaji, ini kan kayak simulasi. Kita ngaji ini kayak simulasi, kayak latihan gitu loh. Kalau sewaktu-waktu kita dikejutkan oleh masalah, itu kita bisa cekatan mengambil sikap. Maka kita disimulasi dengan belajar sabar, belajar syukur, belajar tawakal gitu loh. Nanti saya nggak tahu pernah nggak juga ngalami tiba-tiba muncul lagi nasihat di level berikutnya. Kamu itu alhamdulillah loh, walaupun sakit masih banyak teman yang peduli. Kamu alhamdulillah loh, walaupun punya masalah tapi secara ekonomi kamu masih dicukupi oleh Allah. Kamu alhamdulillah loh, walaupun kamu. Jadi kita dibimbing untuk melihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Dah syukuri aja. Akhirnya apa? Oh iya ya alhamdulillah. Lebih enteng. Tadi lebih kuat sekarang lebih enteng. Lebih enteng. Kenapa? Sudah mulai melihat sisi baik dari seburuk-buruknya keadaan. Tapi begini-begini kan enak ngomongnya saja. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Nah, terus kemudian sering berjalannya waktu tiba-tiba muncul lagi yang ngomong. Ini yang Bu Dini tadi bilang tawakal itu. Kayak yang ngatur hidup kamu itu kamu aja. Kan yang punya hidup kamu itu Allah. Yang bikin cerita hidup kamu itu Allah.
Yang ngatur hidup kami itu Allah. Mending serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah dan Allah janji akan nolong kamu tuh. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Apa yang terjadi kemudian? Kita jadi lebih plong lagi. Pernah ngalami gitu enggak? Pernah ngalami gitu ya. Jadi pas ada apa kita seperti ada yang menasihati dari dalam diri kita. Itu nikmat iman dan Islam dengan kelengkapannya itu. Tapi syaratnya belajar, nggak belajar atau angel ya. Karena nggak punya memori kita, nggak punya bahan gitu maksudnya untuk memberi nasihat itu. Itu diantara manfaat kalau kita ngaji. Itu nikmat loh itu. Karena berapa banyak orang yang kemudian secara materi berkecukupan tapi merasa kurang saja. Ada nggak gitu? Banyak, betul. Buktinya uang rakyat masih diambil gitu. Berapa banyak orang yang tampaknya kurang tapi tidak kekurangan. Tampaknya kurang tapi tidak kekurangan karena merasa cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu seperti itu. Semacam-macam lagi, semacam-macam. Ya banyaklah, contohnya banyak, itu diantaranya itu diantaranya. Balasan itu juga akan diberikan karena seseorang merasa kelaparan, kehausan dan keletihan. Yang demikian itu karena mereka tidak tertimpa kehausan dan keletihan atau kepayahan di jalan Allah. Dan mereka tidak menginjak suatu tempat yang menjadikan orang kafir itu marah dan tidak menimpakan suatu bencana terhadap musuh satu kali serangan, kecuali dicatatkan untuk mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan mereka tidak menginfakkan suatu nafkah sedikit pun atau banyak, dan tidak melintasi suatu lembah kecuali dicatatkan untuk mereka suatu amal soleh pula, karena Allah akan memberi balasan mereka dan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini terjemahan surah At-Taubah ayat 120-121. Kalau bahasa sederhananya, semua yang terjadi pada orang yang beriman ada catatan pahalanya. Tidak usah khawatir. Kelaparan, kehausan, kebahagiaan, kesedihan. Kalau bagi orang beriman semuanya ada pahalanya. Tidak bisa dibohongi, mesti pakai kacamata kayaknya. Iya, Bu. Betul nggak bisa. Iya, memang masih muda Bu katanya. Enggak. Kalau kata Ibnu Jauzi, usia seperti saya bukan usia muda lagi, tapi usia kuhulah. Kuhulah itu usia matang. Usia matang itu 40 sampai 60. Kalau 60 ke atas baru tua. Sebentar lagi busuk. Pun lanjut. Jadi tidak ada hal yang terjadi pada seseorang yang beriman kecuali semua ada pahalanya, baik maupun buruk. Menurut dia ya. Kalau menurut Allah kan semuanya baik ya. Sekarang gini, saya ambil contoh ini contoh aja misalnya. Jenengan, contoh yang paling kecil misalnya kalau dalam hadis itu tertusuk duri misalnya gitu ya. Nggak enak kan itu? Nggak enak. Apalagi yang skalanya lebih besar. Itu kalau sabar kata Nabi apa itu? Hadisnya Sahih Muslim, rontok dosanya. Seperti daun yang berguguran dari dahannya. Itu kalau apa tadi? Sabar. Kalau sabar tadi. Tapi kalau bersyukur beda lagi itu. Tertusuk duri, alhamdulillah ya Allah, cuma duri. Nah, alhamdulillah, syukur. Hadisnya riwayat Ahmad. Hadisnya Sahih li ghairihi, ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi. Kalau sanggup bersyukur dengan musibah itu, diampuni dosanya oleh Allah seperti halnya bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Diampuni seperti daun yang berguguran dari dahannya ya. Hadisnya Sahih Muslim. Kalau bersyukur hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya Sahih li ghairihi, ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi, akan diampuni dosanya oleh Allah seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Nah, sebenarnya kan pilihannya di kita itu. Apakah mau bersabar
atau bersyukur. Kalau sanggup bersyukur seperti itu nanti pahalanya. Nah, tapi sanggup bersabar udah bagus. Sanggup bersabar aja udah bagus. Apalagi kalau sanggup bersyukur. Nah, berarti sabar dan syukur sama-sama merontokkan dosa ya. Menambah poin pahala, merontokkan dosa. Karena ada rumus dasar surah Hud ayat 114 itu. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Ya Allah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Surah Hud ayat 114. Terus berarti ada ulama yang bermunajat gini. Ini munajat ulama ini. Ya Allah, Engkau anugerahi hamba nikmat sehingga karenanya hamba bersyukur, lebih hamba sukai daripada Engkau anugerahi hamba musibah sehingga karenanya hamba harus bersabar. Jadi kalau harus pilih, mending pilih syukur. Baik syukur dalam nikmat, kalaupun ada musibah, sanggup bersyukur dalam musibah. Tapi tidak boleh minta musibah ya. Nah, biasanya kalau saya ngomong gini, jamaah itu ngomongnya gini. Ustadz, kadang semua berproses. Awalnya sedih, sabar Ustadz. Di belakang hari ketemu hikmahnya kita syukur. Masuk nggak dalam kategori ini? Ya insya Allah masuk juga. Itu namanya dia mau belajar dan ngambil pelajaran. Mencari dan menggali hikmah di balik sebuah kejadian. Berapa banyak kejadian yang menurut kita buruk dan kita istighfari, tapi di belakang hari kita alhamdulillah itu banyak. Saya ulang, berapa banyak kejadian buruk menurut kita ya, yang kita istighfari tapi di belakang hari kita alhamdulillah ya. Macam-macam, jangan pikir sendiri lah. Mungkin jangan pernah alami yang seperti itu. Dikiranya buruk, ternyata di belakang hari ternyata ono hikmah ya ternyata. Ada hikmahnya ternyata. Macam-macam nggih, semacam-macam. Terus yang lebih besar daripada itu adalah apabila seseorang tidak mengerjakan amalan apapun, akan tetapi dia hanya berniat untuk berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala. Demikianlah niat itu menyertai seorang pengamal dalam amalannya dan dalam pahala yang besar dalam pahala yang besar padahal dia belum mengerjakan apa-apa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, dunia ini hanyalah untuk 4 orang saja. Yang pertama, seseorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah, lalu dia mengamalkannya sepanjang malam dan siang. Dan seterusnya, saya nggak teruskan hadisnya ini. Saya nggak tahu ini siapa aja. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Ini maha baiknya Allah ya. Ini maha baiknya Allah. Allah itu kalau bicara pahala rahmat dipercepat dan dilipat gandakan. Tapi kalau bicara dosa dan adab, Allah senangnya menunda dan tidak dilipat gandakan. Di antara hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kalau untuk kebaikan ya, orang baru niat saja sudah diberi pahala oleh Allah seperti kebaikan itu telah dikerjakan sekali utuh. Kalau dikerjakan dilipat gandakan 10, 100, 700 hingga tak berhingga. Kalau keburukan baru niat saja tidak langsung dicatat sebagai dosa. Kalau dibatalkan diberi pahala. Kalau ngeyel dikerjakan tidak langsung dicatat sebagai dosa, ditahan beberapa saat apakah dia segera bertobat atau tidak. Kalau dia segera bertobat, maka tidak pernah dicatat dosa itu. Tapi kalau dia segera bertobat, kalau dia tidak segera bertobat, ada catatan dosanya tapi tidak dilipat gandakan. Jadi dosanya tidak dilipat gandakan. Itu betapa maha baiknya Allah. Berkaitan dengan rahmat, Allah maunya dipercepat, kalau adab ditunda. Surah Fatir ayat 45. Surah Fatir surah ke-35 ayat 45 itu. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Jadi kalau
andaikan Allah berkenan mengadab manusia dikarenakan apa yang mereka buat, niscaya tidak akan ada satu binatang melata pun di muka bumi ini. Akan tetapi Allah sengaja menangguhkannya hingga batas waktu yang Allah tentukan. Surah Fatir, surah ke-35 ayat 45. Itu diantaranya. Itu kalau kita berkaitan dengan apa tadi, adab. Allah nggak mau dipercepat. Allah senangnya ditunda. Bahkan tidak jarang sebelum diadab dikasih nikmat dulu. Namanya istidraj. Sebagaimana yang Allah bilang di surah Al-An'am ayat 44 itu. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan apa yang mereka ketika mereka mulai melupakan apa yang Allah peringatkan kepada mereka. Diingetin dablek gitu. Kalau bahasa kita ya wis, kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Aku buka pintu-pintu segala sesuatu. Surah Al-An'am ayat 44. Surah ke-6 ayat 44. Tambah durhaka, tambah sukses. Tambah durhaka, tambah sukses. Jadi kesuksesannya berbanding lurus dengan kedurhakaan. Itu namanya istidraj. Maka kemudian ketika dia telah mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaannya, apa yang terjadi? Kami timpakan kepadanya adab secara tiba-tiba. Ujuk-ujuk itu sekonyong-konyong koder itu. Ujuk-ujuk itu mak cegah klik, mak betunduk tiba-tiba. Seketika itu dia merasa kaget dan berputus asa. Kenapa kok kaget dan berputus asa? Ya karena tidak nyangka istilahnya gitu. Saya sering kalau membahas ini orang sering nanya. Lalu bagaimana dengan saya Ustaz ya? Karena selama ini saya merasa diberi nikmat oleh Allah bla 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 bla. Saya bilang sama yang nanya itu sering gini. Sekarang nggak usah khawatir, asal terkonfirmasi bahwa apa yang kita peroleh itu berbanding lurus dengan ketaatan, itu aja. Artinya kalau selama ini hubungan kita dengan Allah baik, dengan sesama baik, nggak usah khawatir. Insya Allah itu rahmat, barokah, saya bilang. Tapi kalau jenengan hubungannya dengan Allah tidak bagus, dengan sesama dolim, yang model begitu patut kita waspada memang. Jangan-jangan itu namanya apa? Istidraj. Nah, orang yang maksiat itu, orang yang durhaka itu kadang tidak menyadari hal itu. Kenapa? Karena dia nggak ngaji itu. Atau ngaji tapi ilmunya nggak dipakai, atau lupa, atau ilmunya belum nyampe, sehingga kemudian ngomongnya apa? Saya baik-baik saja, nggak ada masalah. Walaupun saya begini, nggak ada masalah. Dia lupa bahwa orang sebelum dia yang seperti dia itu sudah hancur. Dia kalau nengok ke belakang, Qarun hancur, Namrud hancur, Fir'aun hancur, dan yang lain-lain kan, kaum Ad, kaum Samud hancur. Nah sementara mereka merasa saya baik-baik saja kok, nggak ada masalah. Walaupun saya maksiat tidak ada masalah gitu. Dia lupa bahwa orang yang seperti dia atau yang lebih hebat dari dia dalam kemaksiatannya sebelumnya sudah ada dan hancur. Allahu Akbar. Kalau sebelum di azam dia keburu tobat gitu. Ya nggak jadi adab malah. Iya karena tobat. Jangan bilang kok enak banget. Ya itulah maha baiknya Allah. Itulah maha baiknya. Gitu. Ya itulah maha baiknya Allah. Biasanya gini. Kalau dia betul-betul tobat, memang betul Allah tidak akan pernah balas memang. Tapi Allah maha tahu siapa yang dengan sengaja merancang maksiat. Tenang, saya akan berbuat dolim. Begitu nanti saya berhasil, saya akan tobat. Misalnya gitu ya. Artinya dari awal dia sudah niat tidak benar. Biasanya yang model begini nggak selamat biasanya. Nauzubillah min dzalik. Maaf ya misalnya gini, mumpung masih muda tak maksiat, nanti tua saya mau tobat. Kayaknya teorinya enak ya, mumpung masih muda tak maksiat, nanti kalau sudah tua saya mau tobat. Kayak enak ngomongnya. Padahal belum tentu dia sampai tua usianya, misalnya gitu.
Kayak gini misalnya, pernah itu ada orang datang, oh enggak, saya pas main ke rumah, saya main ke rumah jamaah, saya ada dia gitu. Dia ini preman yang baru tobat. Preman yang baru tobat. Cowok. Kerjaannya tukang palak. Jadi dia nanya gini ke saya, Ustadz katanya, ada apa bang? Saya bilang itu. Saya minta izin Pak Ustadz katanya. Izin apa? Saya bilang itu. Saya izin mau malakin orang lagi katanya. Kenapa bang? Saya bilang gitu. Saya lagi butuh duit Ustadz katanya. Jadi begitu tobat, rupanya dia diuji secara ekonomi gitu ya. Terus dia saya lagi butuh duit banyak nih Ustadz katanya. Saya mau malakin orang katanya. Saya bilang gini sama beliau itu, bang, ada nggak jaminan kalau abang malakin lagi, abang masih hidup? Saya bilang gitu. Kan bisa saja baru mau malakin mati, bisa saja. Atau ternyata yang dipalakin tentara atau polisi itu. Kan bisa saja. Kalau dia mau balik lagi, dia bilang gitu. Akhirnya nggak jadi. Tapi yang betul, siapa yang meninggalkan karena Allah, Allah akan ganti dengan yang halal yang lebih baik. Sekarang alhamdulillah, masya Allah, tetap istiqomah dalam kebaikannya, alhamdulillah. Artinya kalau itu betul-betul tobat Bu Dini, memang betul-betul akan Allah ampuni. Beberapa para sahabat Nabi itu kan dulunya kan macam-macam warna. Siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Siapa yang tidak tahu misalnya Abu Sufyan dulunya? Siapa yang tidak tahu? Tapi begitu mereka tobat dengan sungguh-sungguh, Allah bilang apa sama mereka? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, bahkan mereka dan Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nah, jadi itu Bu Dini. Kalau betul-betul tobat tapi dan banyak saya ulang, orang-orang yang tadinya jubahatnya pol-polan, begitu tobat bahkan jadi wali sundul langit. Fudail bin Iyad itu tadinya rampok besar itu. Tapi akhirnya taubatan nasuha luar. Jadi ulama besar, wali besar. Masya Allah. Fudail bin Iyad rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Lanjut. Sampai mana tadi Bu? Apabila dia terhalang dari beramal baik karena udzur, yang dimaksud di sini adalah udzur syar'i. Jangan dia sangat ingin untuk berderma sebagaimana orang-orang yang mendermakan hartanya dan sangat ingin berjihad bersama orang-orang yang berjihad. Maka Allah menetapkan untuknya pahala amalan itu, padahal dia masih berada di tempatnya dan tidak berbuat apa-apa. Namun Nabi kita Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya ketika mereka keluar berperang menuju Tabuk, Inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah. Qala wa hum bil Madinati habasahumul udru. Sesungguhnya di Madinah ada sejumlah orang yang kalian tidak menempuh suatu perjalanan dan kalian tidak melewati suatu lembah pun kecuali mereka bersama kalian dan ikut menyertai kalian dalam mendapatkan pahala. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mereka masih berada di Madinah? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, ya, mereka berada di Madinah. Mereka terhalang oleh udzur. Contoh gini, jenengan misalnya ya, suatu saat melihat postingan ada orang yang maaf ya kaya raya lagi beramal soleh misalnya gitu, atau bikin masjid, atau nyantuni anak yatim, bikin sekolah gratis. Di postingan itu kita, aduh, pengen rasanya kayak dia itu, pengen rasanya itu. Hadisnya Sahih Muslim. Siapa yang menginginkan sebagaimana orang yang baik itu, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang baik itu. Jadi kepinginan dalam konteks seperti itu oleh Islam malah dianjurkan. Nah, jadi tapi asalkan kita pengen seperti dia ya. Jangan terus, iya jangan gini. Dia ini, kalau udah punya pikiran jelek, itu namanya hasud dengki, itu malah salah. Tapi kalau ya Allah, pengen rasanya saya itu kayak dia itu, pengen. Nah, itu kita dapat pahala yang sama dengan mereka. Ya tentu bedanya gini, tetap akan ada bedanya. Biasanya bedanya di kelipatannya. Contoh gini misalnya, makan telur puyuh satu butir itu kalorinya sama dengan nasi goreng sepiring. Katanya gitu.
Ya kan telur puyuh satu itu loh, katanya itu kalorinya sama dengan apa? Nasi goreng satu piring. Katanya nggak tahu betul apa enggak. Pertanyaannya, tuso mana? Legaan mana? Makan satu piring nasi goreng sama telur puyuh satu? Ya nasi goreng lah. Artinya tetap yang beramal ada dapat yang lebih memuaskan daripada yang cuma ingin. Tapi paling enggak kita udah dapat poin kebaikan yang sama gitu loh maksudnya. Tapi sama tetap bobotnya atau rasanya tetap berbeda. Saya nggak ngomong bahaya nasi goreng ya. Saya kalau dengar ceramahnya Pak Zaidul Akbar itu, pas dengar bahaya nasi goreng itu, sejak itu saya berhenti dengerin ceramahnya Pak Zaidul Akbar tentang nasi goreng, tentang bahaya nasi goreng. Enggak. Saya kalau dengerin ceramahnya Pak Zaidul Akbar itu senengnya kalau cerita manfaat-manfaat. Saya seneng. Kalau udah bahaya-bahaya itu saya berhenti mendengarkannya. Repot. Lanjut. Sampai mana tadi? Oh ya. Jadi itu pentingnya kalau kita punya keinginan ya. Keinginan seperti orang yang baik, kita ingin seperti dia, walaupun kita tidak beramal seperti dia karena memang kita tidak punya kemampuan itu, kita akan dapat pahala yang sama dengan mereka. Tapi di hadis Sahih Muslim itu juga sama, ada kata-kata begini, kalau ada orang pingin berbuat jahat sebagaimana orang jahat berbuat, walaupun dia tidak berbuat, dia dapat dosa yang sama dengan berbuat jahat. Contoh, ini hati-hati loh ini. Misalnya ada orang dengan kehidupannya yang glamor gitu ya. Terus tiap malam ke diskotik misalnya. Terus dia tampakkan kemewahan dunia dengan mabuk-mabukan macam-macam. Misalnya gitu ya. Terus dia pamer mobilnya yang, terus Anda dalam hati pengen kayak ngono rek. Hadisnya Sahih Muslim juga. Hati-hati. Kita tidak pernah berbuat seperti itu, tapi kita bisa dapat dosa yang sama dengan dia. Walaupun tentu efeknya beda ya. Kalau dia karena berbuat, tentu ada efek langsung kepada dia yang. Tapi kalau itu bisa memperberat timbangan keburukan kita, naudzubillah kan. Ya kayak ada orang zina, maaf. Ada orang zina misalnya, menzinai sekian banyak orang. Wah, enak tenan iso ape. Ngomong gitu itu, naudzubillah dari dalik ya. Itu yang ngomong itu yang pengen seperti penzina itu, maka dia akan dapat dosa yang sama dengan penzina itu. Walaupun tentu beda antara yang melakukan dengan yang pengin. Bedanya apa? Kalau dia kena efek langsung terkait dengan perbuatan dosanya, kalau yang pengin kan nggak dapat, tapi itu kan memperberat timbangan keburukan gitu loh maksudnya itu. Paham gitu maksudnya? Itu hadisnya Sahih Muslim itu. Okamakal. Makanya perihal pengin itu hati-hati, nggih. Perihal pengin itu napa nggih? Hati-hati. Allah. Jadi pengin yang baik-baik gitu. Nah, yang mubah nggak apa-apa, tapi yang penting itu yang Allah ridho lah gitu. Jangan yang haram, jangan yang membuat orang semakin jauh dari Allah. Karena pengen tok itu efeknya itu seperti itu. Nah, itu berpengaruh, walaupun mungkin tidak sebagaimana yang melakukan efeknya, tapi memperberat timbangan keburukan kan ya gak enak toh. Makanya monggo didelok sing apik-apik, ya Allah kula pengin kados ngoten. Ya Allah. Ya Allah. Saya itu pernah ketemu orang itu, kalau kita saat itu kita misalnya ada acara apa gitu, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman para ustadz itu, ada orang itu, ya udah saya 10 juta, ya udah saya 10 juta, batin dalam hati, ya Allah kok pengen kayak seperti beliau, pengen dalam arti iya. Kalau ada acara kebaikan tuh udah saya 10 juta. Saya 10 juta. Ngemeng enak tenan yang. Dan ditepati itu. Bukan kan ada yang ngomong tapi enggak cari-cari kan ada itu ya. Biasanya juru kampanye biasanya. Aduh, janji Kak cair-cair ono ngene iki. Kalau ini enggak berlangsung. Nomor rekeningnya ada yang begitu itu. Kita para ustadz itu batin semua. Enak tenan wong iki. Pengen kayak beliau, kaya tapi dermawan maksudnya. Itu walaupun kita tidak sekaya beliau, paling enggak dapat apa? Nah, insyaallah pahala yang sama dengan iya.
Allah Akbar. Itulah anugerah Allah yang namanya. Anugerah Allah untuk kita hamba-hambanya ini. Nggih. Menggosip itu nggak boleh juga ya. Iya, jadi kalau gosip dalam arti yang ngomongin kejelekan orang ya, itu kita yang mendengarkan statusnya sama dengan yang ngomong sebenarnya. Walaupun yang ngomong efeknya lebih mengena daripada yang mendengarkan, tapi yang mendengarkan itu tetap yang kita antisipasi itu poin penambahan dosanya itu loh. Ya. Makanya kita itu kalau ada misalnya Ibu nonton berita gosip atau apa gitu, itu kalau bisa ya di mute gitu ya. Jadi dia ngomong apa dia juga nggak ngerti. Tapi kan kalau misalnya gosip yang baik gitu kan. Bukan gosip berarti itu. Nggih. Itu kayak Berita. kematian Marisa. Oh iya. Kita dengar, gitu. Tapi berita gosip itu gini, kadang Marisa Haque dengan prestasinya, tapi dibalik cerita itu, wah, wes ngerti gaya entertainment itu. Wow, hati-hati mawon. Saya itu kalau terus terang saya dari dulu sampai sekarang kalau nonton TV, alhamdulillah sekarang udah jarang nonton TV. Kalau nonton TV itu dari kebiasaan saya dari kecil itu, remote itu saya pegang. Pokoknya kalau mulai nggak jelas saya pindah, langsung pindah. Mulai aneh saya pindah. Itu kalau dari dulu kalau pas nonton TV, kalau TV saya, kalau TV orang saya nggak bisa. Allah, saya juara nonton TV karena TV-nya kayak nyetel YouTube aja lah. Nyetel ngaji-ngaji. Poros amalan terletak pada hati yang tenteram dan dimakmurkan dengan iman. Zikir kepada Ar-Rahman yang senantiasa berniat untuk terus berbuat kebaikan. Lebih dari itu, salah satu karunia Allah SWT yang luas untuk kita adalah Dia menjadikan amalan mubah yang diinginkan nafsu untuk memenuhi hasratnya dan syahwatnya itu bisa berubah dengan niatan yang soleh menjadi ibadah yang mendekatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan pahala dari Allah. Contoh, siapa yang enggak senang sama harta? Ali Imran ayat 14. Naluri manusia itu senang sama harta, dunya brono. Nah, tapi kalau dipikir dengan iman, saya tidak akan mau mendapatkannya kecuali dengan halal dan thayyib. Dan saya tidak akan menggunakannya kecuali untuk kebaikan yang Allah ridhoi. Sehingga yang bahaya itu bukan harta, tapi sikap kita terhadap harta. Bututi ini anu. Bututi itu bibinya. Ya. Bukan. Yang ramai ini bututi. Ya. Lanjut. Terus kemudian kalau dia Busri ya bibinya. Busri. Gitu. Kalau bututi siapa bututi? Udah tahu ya? Udah, belum limit. Lanjut. Terus kemudian sampai mana? Tadi apa sih ngomong tadi? Ya, kita punya nafsu dan syahwat. Jadi punya gairah seksual misalnya gitu ya. Boleh nggak itu salurkan? Boleh, asal dengan cara yang halal dan thayyib, dengan pasangan. Seperti itu. Nah, kalau nggak kuat suruh puasa sama Nabi. Itu seperti itu. Jadi hasrat seksual kita boleh disalurkan dengan cara bagaimana? Menikah dengan pasangan. Kita doakan semoga Bu Andi segera dapat pasangan yang baru, amin. Apalagi hasrat apa? Hasrat ingin berkuasa, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Itu naluri manusia kok, ingin berkuasa itu. Tapi dengan cara yang baik dan benar. Nanti digunakan untuk berbuat baik dan benar. Oh no, bukan tidak boleh dan boleh silahkan. Pengukuhan pernyataan itu kita dapatkan dari sabda Rasulullah Muhammad SAW. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'aha fi haramin ka akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Pada kemaluan seseorang di antara kalian ada sedekah, maksudnya ada pahala.
Para sahabat bertanya, apakah salah seorang di antara kami memuaskan syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala karenanya? Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kalian jika dia memuaskannya pada tempat yang haram? Apakah dia memikul dosa? Demikian pula jika dia memuaskannya pada tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala karenanya. Kalau zina haram dengan istri, halal berpahala kan? Kalau dengan melacur atau berzina dia haram, maka dengan pasangan sendiri itu berpahala. Ya kalau zina kan satu srek pahalanya, dosanya satu srek. Kalau dua srek dosanya ya dua srek. Kalau esrek-esrek ya dosanya ya esrek-esrek. Ya kan? Kalau dengan suami sebaliknya. Ya, serba berpahala, pandangannya berpahala. Jadi jenengan sama suami itu saling pandang, bertukar pandang itu sudah berpahala. Pandangan matamu itu sudah berpahala itu. Itu baru pandang memandang, belum nyentuh rambut. Rambutku, rambutmu itu aja sudah berpahala. Belum nanti gombal-gombalnya itu seperti itu. Sebenarnya dalam Islam itu termasuk hal yang sia-sia itu adalah permainan, bercanda bermain-main itu, kecuali dalam keluarga, suami istri, orang tua dan anak. Maka kemarin itu ada yang jalan-jalan suami istri sambil main-main itu, nah itu aslinya itu sia-sia itu. Tapi kalau untuk suami istri itu berpahala. Gitu. Kan ada beberapa suami istri itu sing lomba apa macam-macam dengan berbagai macam gayanya antar suami istri atau antar orang tua dan anak. Itu termasuk hal yang sia-sia sebenarnya. Tapi itu berpahala kata Nabi. Itu pengecualian itu. Termasuk memanah dan berkuda. Itu termasuk yang sesuatu permainannya aslinya itu masuk dalam kategori permainan yang sia-sia aslinya gitu ya, tapi itu berpahala. Gitu. Sia-sia maksudnya tidak berpahala aslinya itu loh, tapi karena itu ada perintah dari Nabi sehingga itu menjadi berpahala. Makanya kalau jenengan bagi suami panjenengan adalah tidak hanya teman bermain tapi taman bermain, maka itu berpahala. Sebagaimana kalau suami bagi istrinya tidak hanya menjadi teman bermain tapi taman bermain, nah itu luar biasa. Makanya saya tadi pagi itu ngaji kepada Habib Umar hafizahullah. Beliau menjelaskan begini, bahwa seorang suami yang baik atau istri yang baik itu adalah seorang suami atau istri yang di hadapan pasangannya itu dia menyenangkan. Ya, dia menyenangkan. Tidak hanya bagi orang lain dia menyenangkan, tapi bagi pasangannya pun dia menyenangkan. Seringnya kan gini, kalau dengan orang lain menyenangkan, kadang dengan istrinya atau dengan suaminya kadang ya begitulah kira-kira. Di sini nggak ada tempat lain yang begitu. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh. Jelas semua atau tidak jelas semua? Nggih, Bu. Kenapa, Bu? Kan saya tuh biasanya kalau udah sholat isya itu Nggih. Nggih. Nah itu setelah ba'diyah itu boleh langsung. Boleh, tidak ada masalah. Ada pendapat memang yang mengatakan, tapi yang saya tahu bukan ulama yang berpendapat itu tidak tahu siapa itu, yang mengatakan bahwa sholat witir sebelum tidur itu maksudnya setelah sholat witir itu harus tidur katanya gitu. Jadi kalau sholat witir masih melek, masih ngapa itu nggak boleh kata dia. Si ngomong ini kalau sopo, wong Nabi itu cuman bilang ini kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu sama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, telah berwasiat kepadaku kekasihku, kata beliau berdua ini, agar aku jangan tidur sebelum sholat witir satu rakaat, walaupun cuma satu rakaat. Tapi ketentuannya dari sahabat fikihnya kemarin ya, kalau ada ba'diyah isya, witirnya boleh satu rakaat. Tapi kalau nggak ba'diyah isya, misalnya anda jamak sholat anda kan nggak ba'diyah, otomatis minimal berapa? 3. Karena ini ngerjakan sebelum tidur. Nah, saya sampaikan itu di hadisnya tidak ada kata-kata yang mengatakan habis witir langsung tidur loh ya. Beliau cuma ngomong agar saya sebelum tidur itu mengerjakan itu. Itu jangan dipahami terus witir langsung tidur. Enggak gitu.
Sama dengan gini loh, apa namanya, nanti kalau pulang sekolah, misalnya gitu ya, jangan kemana-mana langsung pulang ya. Kalau begitu baru pengertiannya langsung gitu loh. Oh Nabi lo nggak ngomong habis Ba'da Isya jangan ngapa-ngapain, witir langsung tidur. Nabi nggak gitu kalimatnya. Kalimatnya kan berpesan kepadaku agar aku itu jangan tidur sebelum witir 1 rakaat. Itu jeda interval waktunya kan nggak diatur. Dan yang saya pahami dari para ulama, memang banyak yang ngerjakan setelah Ba'da Isya. Enggak, Ba'da Isya maksudnya. Dan setelah itu ulama itu aktivitasnya ya macam-macam. Nah, ada yang memang langsung tidur, ada yang kadang-kadang nggak tidur dulu karena memang ada aktivitas yang lain misalnya. Itu sih saya kira. Ngoten nggih Bu nggih? Allah a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau. Kalau tengah-tengah mikir terus ada udah subuh itu mendingan diterusin apa diberhenti? Teruskan. Teruskan. Jadi kalau ibu misalnya sedang witir, maka iya, teruskan aja. Bahkan para sahabat Nabi, saya baca dalam fikih sunnah ya, para sahabat Nabi itu banyak yang walaupun sudah subuh tetap mengerjakan witir. Kalau untuk witir ya, kalau tahajud kan dikompensasi dengan duha 12 rakaat. Tapi kalau untuk witir tetap dikerjakan di waktu subuh itu juga, namanya qadha namanya itu. Seandainya. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Ini Pak, Iya, Bu. bukannya soal tayamum. Kalau Nah. misalnya si orang karena suatu hal, misal sakit atau apa, lalu dia bertayamum. Nggih. Tayamum di situ kan bisa menjadi pengganti wudhu dan malah kalau di Qurannya pengganti mandi wajib juga kan. Terus. Nah, sekarang ada yang pernah saya pahami, kalau tayamum itu hanya 1 kali sholat. Nah, apakah itu benar atau ada juga yang bilang oh enggak, di sana pokoknya namanya pengganti wudhu selama tidak batal ya sama aja dengan wudhu. Itu yang mana yang benar, Dok? Bagus. Kalau dalam madhab Syafi'i, betul Ibu tidak salah yang pertama tadi, bahwa tayamum itu hanya untuk 1 kali sholat fardu. Maksudnya untuk 1 waktu itu. Nanti kalau masuk waktu asar tayamum lagi. Itu maksudnya. Kalau ibu sholat jama tidak perlu tayamum 2 kali sepanjang yang saya pahami, cukup sekali walaupun 2 fardu itu. Kenapa? Karena dalam 1 waktu. Tapi kalau nanti keluar waktunya itu sudah batal, harus tayamum lagi untuk sholat fardu berikutnya. Tapi kalau untuk sholat sunnah, berapa sholat sunnah pun bebas. Itu dalam madhab Syafi'i. Nah yang kedua yang ibu bilang itu ada dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq. Kalau itu beliau bilang gini, rumusnya ya kurang lebih. Bagi yang mengganti, itu kedudukan yang diganti. Tayamum mengganti kedudukan wudhu atau mengganti kedudukan mandi besar. Sebagaimana wudhu kalau tidak batal masih bisa sholat, maka tayamum pun sama, selagi tidak batal masih bisa terus sholat walaupun sudah keluar waktunya. Waktunya mestinya duhur kita tayamum, asar kita pakai tayamum di waktu duhur boleh, nggak apa-apa. Alasannya apa? Karena tayamum menggantikan wudhu. Nah yang menggantikan menduduki dudukannya yang digantikan. Berarti tayamum sama dengan wudhu, kira-kira itu. Sebagaimana wudhu tidak batal kita masih boleh terus pakai, tayamum juga sama, selagi tidak batal masih bisa terus kita pakai. Ini pendapat yang kedua. Kalau saya pribadi karena saya bermadzhab Syafi'i, saya pilih pendapat yang pertama tadi itu. Lebih berhati-hati juga kan. Lagi pula kan tayamum kan nggak perlu keluar kita. Di sini juga itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya betul. Monggo yang lain silakan. Kalau misalnya nih Subuh kesiangan. terus di setengah 7 gitu ya. Nggih. Itu dia pakai kodok gitu enggak? Bagus. Jadi kalau ibu sholat subuhnya jam 6:30, berarti status sholat ibu adalah sholat qadha. Ada hadis sahih yang menyebutkan barang siapa yang lupa atau tertidur dan dia bangun atau ingat, segera sholat di waktu dia bangun dan atau ingat itu. Dan Nabi pernah mengalami itu dalam hadis sahih Bukhari. Begitu terbangun ternyata sudah ada sinar matahari. Dan sahabat panik itu, kata Nabi tenang, biasa aja, kata Nabi, wudu, sholat qobliyah subuh, malah sahabat bilang adzan, iqamah seperti biasa, baru sholat subuh. Ya, niatnya bagaimana? Ibu niat qadha, tidak ada masalah, tidak pakai qadha, tidak ada masalah, karena di dalam usul fikih
niat kodok atau dia tidak niat kodok sama saja. Ya, ibu niat kodok boleh enggak juga enggak apa-apa. Jadi kalau mengkodok sholat, enggak harus mengatakan saya niat mengkodok sholat, enggak harus. Ibu niat sholat fardu biasa, ada biasa, enggak apa-apa dan tetap sah. Wallahu a'lam bishawab.